Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adrian Muluk, akuntan publik. Kali ini kita akan membahas mengenai aset dan cost structure pasca pandemi COVID. Bagaimana strateginya? Baik, saya akan share materinya dulu. Materi ini saya bawakan sebelumnya di Rakercap HIPMI 2022 dengan topik besarnya adalah transformasi bisnis pasca pandemi, aset dan cost strategic enhancement for post COVID-19. Baik, ada 7 topik utama. Pertama, bagaimana COVID itu berdampak pada financial distress. Kemudian bagaimana menghadapinya. Kemudian ada tips dari Robert Kiyosaki yang saya quote, ya, don't work for money, work for knowledge. Kemudian productive asset, jadi kata kunci dari strategi ini adalah aset yang produktif. Kemudian bagaimana strategi lebih detailnya, aset dan cost strategy enhancement. Kemudian bagaimana IPO, initial public offering, bisa menjadi strengthen, ya, penguat ataupun memperkuat aset structure dari perusahaan. Kemudian ada beberapa urgent and important items juga, ya. Baik, bagaimana COVID-19 itu berpengaruh pada financial distress? Ya, sebagaimana diketahui, financial distress itu macam-macam, ya. Tapi intinya adalah ancaman kebangkrutan, kerugian terus-menerus, bisnis strategi yang gagal, kemudian tidak efisien dan tidak efektif. Nah, ya. Kemudian bidang usaha yang terpuruk kita bisa lihat sendiri, ya. Airline, hotel, bioskop, ya. Dan juga mungkin ada juga manufacture, ya. Nah, oke, itu sudah terjadi. Kemudian kita bisa lihat juga mengapa itu menyebabkan financial distress, kan gitu. Nah, intinya adalah karena market itu crash, penjualan turun drastis terus-menerus, kemudian produktivitas. Ini saya coba kasih laser pointernya biar kelihatan, ya. Kemudian produktivitas turun, fixed cost membebani. Jadi banyak, kalau fixed cost itu sudah sangat besar ataupun tidak tidak bisa terkontrol, gitu kan, dengan kondisi penjualan yang turun drastis, ya, itu akan membebani. Kemudian bisnis switching, kadang-kadang logikanya ketika terjadi terjadi financial distress ataupun COVID-19 itu, secara logika sih perusahaan harus segera switching, katakan, ya, switching bikin produk lain ataupun bisnis lain ataupun masih sebatas produk yang lain, tapi tentunya tidak semudah itu bisa dilakukan. Dan ketika itu tidak berhasil dilakukan, makanya terjadi financial distress. Baik, kita lanjutin. Kemudian bagaimana mengatasinya? Nah, ini yang paling penting, karena kalau kondisi yang sudah terjadi mau gimana lagi, gitu, ya. Nah, kata kunci di sini adalah butuh strategi yang efektif dan efisien. Nah, ada 3 pertimbangan yang saya gunakan dalam konteks hari ini adalah, pertama adalah cash flow kuadrannya Robert Kiyosaki, ini perlu direview lagi, ya. Kemudian asset and cost structure strategi itu sendiri. Kemudian saya juga termasukkan ada metrik Eisenhower, gitu kan. Ini buat para pengusaha muda khususnya ini sangat penting ini, ya. Pertama akan kita bahas satu persatu. Ini Robert Kiyosaki yang cukup terkenal, ya, dan memang cukup bagus hal-hal yang pemikirannya dari Robert Kiyosaki ini saya quote semua, ya. Pertama dia katakan don't work for money, work for knowledge, gitu kan, ya. Ini kesannya sih memang ideal, gitu kan, tapi idealis, gitu. Tapi pada dasarnya memang kenyataannya harus seperti itu, gitu. Jangan sampai nanti kita fokusnya adalah uang, ya, sementara uang itu kan sangat rentan, gitu, rentan, dapatnya banyak bisa hilangnya banyak, gitu kan. Tapi kalau kita
fokusnya adalah knowledge gitu kan. Nah, itu dengan sendirinya seharusnya uang itu akan datang. Meskipun ada faktor variabel-variabel lain yang uncontrollable, tapi secara umum ketika kita menguasai ilmu ataupun pengetahuan ataupun pengalaman, itu bagian dari pengetahuan, itu relatively lebih stable ya, lebih stabil. Kalaupun tadi kita bicara income generating atau revenue stream atau pendapatan kita itu lebih stabil jadinya jika kita menguasai ilmu ataupun pengalaman ataupun keahlian di bidang yang kita tangani. Nah, ini bisa dibaca sendiri nanti karena memang banyak sekali quote-quote ini yang dilakukan oleh yang disampaikan oleh Robert Kiyosaki, tapi ini cukup menarik. Pertama, dia beberapa hal yang menarik ya. When you are young, work to learn, not to earn gitu ya. Jadi belajar untuk mengetahui ilmu, bukan untuk mengumpulkan uang semata. Kemudian apa yang menarik lagi nih, beberapa hal ya. Ini juga penting ini. It is not what you say out of your mouth that determine your life. It is what you whisper to yourself that has the most powerful. Jadi bukannya sekedar apa yang kita sampaikan, ide yang kita sampaikan, tetapi ide itu kita masukkan ke dalam hati, kita lakukan hari demi hari, day by day, sehingga bisa direalisasikan. Itu yang menurut Robert Kiyosaki yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, ini juga menarik ya. Investing is not risky, but not being in control is risky. Jadi bukan investasi itu yang, nanti kan kalau kita bicara aset structure itu kan bicara investasi di aset, ya. Cost structure juga bicara investasi di aset pada dasarnya. Karena aset sama cost itu kan basically itu punya kemiripan, yaitu cash outflow gitu ya. Tetapi itu bukan risky, riskinya itu adalah ketika investasi kita itu tidak terkontrol ya. Ada beberapa hal lagi, nanti silakan aja dilihat ya. Nanti di posting di YouTube channel kami. Kemudian nah ini kata kunci mengenai produktif aset ya. Tadi kan kalau kita bicara aset structure, kata kuncinya adalah aset yang produktif. Ini saya tampilkan ada balance sheet, ada profit and loss. Bagi pengusaha muda terutama jangan khawatir tentang bahasa akuntansi ya. Tapi bahasa akuntansi itu bahasa umum, bahasa bisnis pada dasarnya. Jadi jangan menjadi anti, artinya tidak mau memikirkannya, gitu kan. Padahal ini sangat powerful dan ini knowledge tadi ya. Jadi don't work for money, tapi work for knowledge gitu. Dan ini knowledge, ini simple sekali ya. Jadi ini disebut dengan balance sheet ya, neraca seimbang. Seimbang apa? Antara aset sama liabilitas atau utang kita baca ya, kita sering artikan gitu ya, sebenarnya ekuitas gitu. Artinya aset ini adalah kekayaan yang kita peroleh dengan pengeluaran uang kan gitu. Kalau kita simplifikasi ini bicara tentang uang. Jadi ini uang yang keluar, yang sudah keluar yang sudah kita investasikan gitu. Nah, sumbernya adalah dari utang dan dari ekuitas, dari kewajiban dan ekuitas. Sesederhana itu pada dasarnya balance sheet itu. Artinya, kalau kita punya kekayaan 100 miliar misalkan, berarti harus ada sumbernya dari 100 miliar tadi, ya dari utang ataupun dari ekuitas. Nah, tinggal kita memahami karakteristik dari sumber dana ini ataupun dari penggunaan dana tadi. Nah, untuk apa tujuannya kita berinvestasi di aset ini? Pada dasarnya adalah untuk bisa mengenerate pendapatan dari ya, menjadi pendapatan ya ataupun penjualan. Kemudian tentunya ada juga pengeluaran lainnya selain tadi yang kategorinya investasi, yaitu biaya, beban, pajak gitu ya. Makanya asset and cost structure saya sampaikan tadi. Aset dan cost structure. Nanti kita akan lihat lagi lebih detailnya, cuma di sini bisa menghasilkan apa. Nah, ini ada tips sederhana. Jadi aset ini harus produktif. Saya ambil dari kisahnya Saving Big Blue ya. Big Blue
dengan CEO-nya adalah CEO dari IBM, Lou Gerstner. Jadi Big Blue itu adalah IBM, ya. Jadi IBM waktu itu menciptakan satu aplikasi yang disebut dengan Big Blue, atau ya, nah, yang bisa mengalahkan pecatur internasional Anatoly Karpov kalau nggak salah, ya. Sehingga ini penyelamatan Big Blue. Jadi IBM ketika itu pernah masa jayanya itu sangat jaya, dan dia berinvestasi cukup banyak di aset, gitu kan ya, seperti hotel, villa-villa mewah, gitu kan ya. Dan itu ketika bukan krisis sebenarnya, ketika persaingan usaha itu semakin nyata, di mana pesaing-pesaing dari Asia, gitu kan, Korea, Jepang, di bidang komputer, IBM kan adalah perusahaan komputer terkenal, ya. Nah, itu kondisinya merugi. Bisa merugi. Kalau kita baca buku Saving Big Blue itu cukup clear menjelaskan bahwa persaingan itu terjadi karena orientasi pasar itu sudah berubah dari mainframe menjadi PC-PC kecil ataupun laptop, gitu ya. Nah, kemudian Lou Gerstner itu diangkat jadi CEO-nya, tapi sebelum diangkat itu dia pernah ditanya apa alasan untuk bisa komite itu memilih dia, gitu kan. Nah, salah satunya disampaikan adalah dia bisa membalikkan keadaan dari rugi menjadi untung. Kira-kira seperti itu. Saya juga udah masih quote-nya nggak terlalu persis, ya. Ini kan quote tidak langsung, gitu ya. Nah, kemudian dan ternyata memang berhasil. Nah, apa yang dilakukannya adalah antara lain seperti ini, ya. Selain efisiensi, biaya itu kan biasa, ya, normalnya, adalah menjual aset-aset yang tidak produktif. Nah, selisih dari nilai aset yang tercatat di buku itu kemudian dengan nilai pasar dari aset tersebut itu bisa menjadi laba, ya. Jadi laba dari penjualan aset. Tapi ini mensiratkan kepada kita bahwa laba itu sebenarnya adalah hasil pendapatan dikurangi dengan biaya. Nah, pendapatan ini diperoleh dari aset, ya, generating income, generating revenue itu dari aset, gitu ya. Nah, ketika aset ini produktif, dia bisa menghasilkan pendapatan. Tapi ketika aset itu tidak produktif, dia akan jadi biaya. Nah, strategi untuk bisa tadi menghasilkan laba, ya udah asetnya diminimize, gitu kan, supaya ataupun dimaksimalkan untuk bisa produktif. Tapi ketika seperti villa tadi misalkan, villa-villa mewah yang tidak link dengan ataupun tidak merupakan core kompetensi dari perusahaan tersebut, gitu kan, tentunya menjadi aset tidak produktif. Oke, mudah-mudahan bisa menjelaskan. Oke. Nah, kemudian ini isi dari materi ini pada dasarnya. Meskipun tadi pengantarnya juga cukup menjelaskan, ya, mudah-mudahan, ya. Asset and cost strategic enhancement, ya. Asset and cost strategy itu juga meliputi strategi pendanaan dari liabilitas dan ekuitas dan dari penjualan. Jadi sebenarnya hanya 5 item, ya. Satu itu adalah aset, gitu kan. Kemudian dan biaya, gitu ya. Jadi hanya dua ini untuk pengeluarannya, kemudian ini pemasukannya, dananya, ya, yaitu dari liabilitas ataupun dari ekuitas ataupun dari biaya, ya. Nah, kita lihat ini balance sheet ini tadi profit and loss, ya. Nah, aset itu meliputi apa saja, kan gitu. Bisa kita lihat nanti, ini sangat tergantung dari karakteristik dari perusahaan tersebut. Jadi ini potret, ya, potret foto. Jadi bukan artinya berdasarkan karakteristik perusahaan itu difoto sehingga lahirlah seperti ini. Jadi akun-akun di sini, ini kita sebut akun tadi, itu sangat tergantung dari karakteristik bisnisnya. Namun ini secara umum, ya. Di dalam aset itu adalah kas dan bank, ya. Nah, kemudian mungkin ada surat berharga atau logam mulia bahkan sekalipun, gitu ya. Kemudian piutang, persediaan, ya. Ini disebut dengan modal kerja. Kemudian fixed asset, tanah, bangunan, mesin, peralatan kendaraan.
untuk beberapa industri seperti yang menyewakan properti, itu ada properti investasi ya, properti investment gitu kan ya. Nah, kemudian ada juga goodwill intangible ya, seperti riset, kemudian brand. Tetapi ini jujur, ini sebenarnya menjadi kelemahan dari laporan keuangan. Jadi potret ini terkadang tidak bisa menampilkan intangible asset ya. Makanya kita bisa lihat perusahaan-perusahaan IT yang sekarang melantai di bursa itu, kalau kita lihat asetnya itu tidak sepenuhnya bisa merefleksikan pendapatannya gitu. Karena semakin besar aset, logikanya berarti kan pendapatannya makin tinggi gitu kan ya. Ya. Nah, kenapa? Karena tidak tergambarkan intangible itu. Ya. Seperti brand itu kan sangat sulit itu bisa berapa harganya. Karena ini kan kuantitatif ya, jadi diukur potret tadi itu, aset itu diukur dalam nilai tertentu gitu ya. Oke. Nah, kemudian liabilitas ini adalah sumber. Ada utang usaha, jadi utang, kemudian pihak relasi, kemudian utang bank, obligasi, termasuk utang pajak juga ya. Utang pajak ini kan cash flow-nya tight ya, singkat ya. Misalkan kita terima uang PPN yang kita terima, tapi harus distorkan sesegera mungkin ataupun paling lambat tanggal tertentu gitu ya. Kemudian ekuitas, nah ini menarik, ini ada private, ada go public, ada juga equity crowdfunding ya, itu bisa juga dilihat. Jadi ini banyak instrumen-instrumen sekarang makin berkembang, kemudian dibantu dengan platform digital juga, baik itu instrumen liabilitas ataupun instrumen ekuitas. Jadi pendapatan ya tentunya clear, itu pendapatan usaha, dan pendapatan lain-lain dalam hal ini adalah unrealized gain or loss ya. Jadi dari exchange rate ataupun dari surat berharga yang saham misalkan ya, perusahaan punya saham aset di sini, dia bisa menghasilkan unrealized gain or loss gitu kan. Ketika saham naik, investasi kita naik di sini, nilainya di sini ada unrealized ya, belum direalisasikan. Secara buku itu untung ataupun rugi ya, tapi memang harus di manage di sini. Ini beban dan lain-lain bisa dilihat. Oke. Nah, kemudian how IPO can be a way to strengthen the company asset structure. Ini saya kutip aja dari Bukalapak sama GoTo ya. Bukalapak itu 21,9 triliun, itu bisa dilihat di IDX ya. Terbuka itu informasinya. Harga penawaran itu Rp850 per saham. Nilai emisinya 21,9 triliun. Itu real masuk ke cash dan bank, paling dikurangi hanya biaya emisi ya. Mungkin berkisar 5% gitu kan ya. Dari 21,9 triliun itu masuk ke rekening banknya perusahaan gitu. Itu yang real dan itu ekuitas. Nah, betapa luar biasanya ini IPO. GoTo juga sedemikian 13,7 triliun ya. Jadi ini powerful karena memang dana di pasar modal itu sangat besar gitu kan ya. Nah, manfaat dari IPO itu apa? Meningkatkan nilai perusahaan, positioning produk ya kan. Kemudian sumber dana ya untuk capital expenditure, tapi memang ketika ini IPO itu kan ada otoritas ataupun ada bursa yang review ya. Intinya adalah kemana uang ini akan dimanfaatkan itu tertuang dalam prospektus gitu kan ya. Itu bisa dibaca juga oleh investor. Nah, kemudian strateginya adalah initial public offering itu kata kuncinya bukan laba, melainkan prospek untuk berlaba di masa datang gitu. Jadi bukan historis ya. Mungkin lebih tepatnya kata kuncinya bukan historis tapi future gitu kan ya. Present and future gitu kan. Tentu ketika Bukalapak ataupun GoTo kita bisa lihat bagaimana positioning mereka di pasar sehingga mereka bisa menghimpun dana 21,9 triliun untuk Bukalapak dan GoTo 13,7 triliun. Oke, nanti akan ada materi sendiri ya khusus untuk IPO ini. Silakan nanti bisa kontak kami juga. Oke. Nah, ini juga penting tips buat terutama pengusaha-pengusaha muda. Ini juga tidak terlalu banyak ya ilmunya, tapi cukup powerful ya. Matt Eisenhower ya
Dia katakan dia bagi ada hal-hal yang important, urgent. Nah, kalau ada hal yang penting dan mendesak, ya just do it, ya. Kemudian ada yang penting tapi tidak mendesak, itu harus dischedulekan day by day, pengembangan bisnis, ya. Not important but urgent, ya, tidak penting tapi mendesak. Ini harus didelegate, kan harus dilakukan gitu ya. Nah, kemudian not important and not urgent, ya delete it, ya, hapus saja gitu. Nah, ini kalau kita kaitkan tadi ke aset dan cost structure tadi, ya, ya pertama yang urgent dan important itu penuhi what is customer need, ya, apa yang dibutuhkan oleh customer kita. Kalau misalkan customer itu nggak puas misalkan dengan apa, misalkan dengan jangka waktu ataupun expire date-nya, nah pikirkan bagaimana supaya kualitas produk itu tuh bisa lebih lama umurnya, ataupun rasa, ya rasa, pikirkan rasanya supaya rasanya itu lebih bisa diterima oleh customer. Kuatkan positioning and kualitas produk, itu masih berkaitan tadi dengan what is customer need-nya. Kemudian kenali dan kelola secara efektif dan efisien aset produktif. Nah, ini mungkin bisa dilakukan, ya. Jadi kalau misalkan memang dibutuhkan packaging yang bagus, ya kalau perlu kita investasi di alat packagingnya, ya investasi, ya. Jangan ragu-ragu gitu kan, ya. Ataupun butuh jaringan yang banyak, ya. Ataupun kita butuh website ataupun toko online ataupun media sosial, ya investasi di media sosialnya seperti itu, ya. Kemudian not urgent but important. Nah, ini pengembangan bisnis ini, hati-hati ini kalau misalkan ketika kita punya dana kemudian kita tidak berinvestasi untuk hal-hal yang penting ini, meskipun dia tidak mendesak, itu nanti hati-hati, kita nggak punya kekuatan ketika ada distress dari lingkungan yang tidak bisa kita kontrol. Jadi harus lakukan pengembangan bisnis, pengembangan produk, pengembangan riset, ya riset sederhana, ya misalkan bagaimana respon dari customer terhadap pelayanan kita. Itu kan kita harus lakukan pengembangan riset, ya, dan lain-lain, ya. Kemudian urgent but not important. Nah, ini ada hal-hal yang mendesak tapi nggak penting bagi beberapa perusahaan gitu kan, ya. Yaitu apa? Sistem akuntansi, ya, sistem akuntansi, sistem pajak, ya, keuangan. Saya singkatnya adalah akuntansi, keuangan, pajak, dan audit. Nah, ini nanti perlu sesi tersendiri. Oke, itu dulu mungkin dari saya karena waktunya terbatas. Mohon maaf jika ada yang kurang. Jika untuk further information, ya silakan kontak kami. Ini ada WA-nya. Ataupun di 0815-813-0161, ya. Intinya kami di woodycredit.com memang fokus untuk di accounting, finance, tax, and audit. Thank you. Salam sehat dan sukses selalu.